على حضرني وقولنا صالحة وإلى استغفر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين كل شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة طريق قادرية ونقصبانية محل سريالية والجميع طرق يوصل وضرات سلطان عليه أعظم قطب العالمين الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره وسنسي بكوسم جنيدي البغدادي الشيخ أحمد خطيب السمس الغفار وسنسي تخلق اليساق وشربون والشيخ عبد الكريم وضرات الشيخ القارم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وضرات الشيخ القارم الشيخ صاحب الوفاة تاج العارفين وضرات الشيخ القارم الشيخ محمد عبد الغاصب المسلول القادري النصبني المتقي الكامل المكمل الموافق قطب الصمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم قدس سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أدرى شيخنا Sunan Rahmat Sosial wadrar syekhuna wadrar syekhuna Karam Kai Imam Abdullah bin Muhammad bin Muhammad Idris wadrar syekhuna Kai Haji Isa Abbas bin Nasra wa Abdullah bin Saidi wa Abdurrahman bin Hamid wa Abdi Muslim bin Abdi Rahman wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ilaika bal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Kita buka lagi kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr Suyuti rahimakumullah. Dan kitab ini telah dikarang, ditulis tahun 911 Hijriyah. Sekarang sudah 1442 Hijriyah. Artinya kitab ini sudah 500 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan sekarang kita bacakan bab yang ketiga, yaitu Al-Babus Salisu fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga di kitab Lubabul ini menerangkan fadilah, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf Bismillahirrahmanirrahim kalau kita hitung ada 19 huruf. Dari mulai ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu adalah jumlahnya 19. Kata guru saya,
Kalau siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap hari terus membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Bismillahnya dimasukkan ke dalam sholat. Ketika kita sholat tahajud tadi malam, dimulai dengan sholat syukrul wudu, kemudian sholat taubat, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tahajud 6 rakaat, dilanjutkan dengan sholat tasbih 4 rakaat, dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Kita sudah banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan zikir, dan hari ini juga di subuh kita baca Bismillah kembali. Ketika sholat, ketika zikir, dan hari ini juga Alhamdulillahirabbil alamin kita senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sholat duha, masuk sholat isyraq, baca lagi isti'azah, baca lagi Bismillah. Istikharah juga baca Bismillah lagi. Isti'anah, salat isti'anah juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk duha 4 rakaat, 8 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan kibarul bauli, kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk zuhur, qabla zuhur dan ba'da zuhur 4 rakaat, baca Bismillahirrahmanirrahim di setiap suratnya. Ketika salat asar, qabla asar, baca Bismillahirrahmanirrahim di suratnya. Ketika salat maghrib, qabla maghrib, baca Bismillahirrahmanirrahim. Fardu maghrib kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah fardu maghrib kita salat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian salat awabin 2 rakaat. Kemudian salat taubat 2 rakaat. Kemudian salat birrul walidain 2 rakaat. Kemudian salat hifdzil iman 2 rakaat. Ditutup dengan salat syukrul nikmat 2 rakaat. Kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan salat isya, qabla isya baca Bismillahirrahmanirrahim. Salat paruh isya juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Salat ba'da isya juga Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan kita baca salat lidapil bala. Terus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus jadi kita terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang sekarang berkembang, yaitu penyakit COVID-19. Hurufnya Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Jadi kalau siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijauhkan dari penyakit COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya itu kalau ditulis Bismillah itu tanpa alif, ba, sin, mim. Tapi di lain ayat di surah Al-Alaq pada saat Iqra bismi, nah bismi di situ ada alifnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah bismi di situ ada alifnya, ba, alif, sin, mim. Tapi dalam Bismillah tidak ada alifnya, bismi. Apa perbedaannya? Ketika di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Ketika itu Kangjeng Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama dan diangkatnya menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibaca mulai Iqra, bacalah. Iqra dalam kajian tasawuf itu adalah baca. Apa yang baca? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi pertama yang baca itu adalah Iqra. Kemudian bismi di situ dengan alif supaya dengan alif itu maksudnya supaya memudahkan yang sulit. Jadi mudah, yang sulit jadi mudah. Yang panjang jadi pendek. Yang tadinya tidak berkah jadi berkah, makanya ada alif. Nah, bismi di situ kajian tasawuf itu adalah zikir khofi yang senantiasa diucapkan dalam qalbu kita terus menerus. Jadi pada saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapat surat pertama Iqra, yang pertama la ilaha illallah dan yang kedua adalah ismu zat di dalam hatinya. Pada saat itu maka Rasulullah SAW
Tidak ada yang dibaca kecuali dua tadi. La ilaha illallah dan ismu zat, yaitu zikir khafi. Nah, di bismillahirrahmanirrahim tidak ada alif ini, kata para ulama, itu supaya Rahman Rahimnya, supaya cepat-cepat diberikan kepada hamba-hambanya. Makanya dimulai dengan bismi, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bukan hidup dengan bahasa Arab, orang Arab. Kita hidup di orang Indonesia. Jadi makanya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada para ulama-ulama yang ada dalam Departemen Agama Islam, di agama. Kita telah menerjemahkan, kita tahu jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Itu adalah terjemahan yang diterjemahkan dari Departemen Agama. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kalau tadinya haram jadi halal. Kalau kita lihat ada ayam ketabrak mobil langsung mati, bisa dimakan tidak? Tidak bisa dimakan karena sudah jadi bangkai. Tapi kalau sebelum meninggal dunia itu ayam disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala situ, maka ayam itu jadi halal, bisa jadi haram. Jadi saat sebelum meninggal kita potong dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayam itu tadinya haram dimakan menjadi halal dimakan. Demikian juga yang tadinya haram dipergauli wanita-wanita, tapi dengan adanya perkawinan aku dengan ijab kabul, maka yang tadinya haram, wanita-wanita haram dipergauli jadi halal dengan adanya disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ijab kabul. Demikian juga pada saat kita akan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada saat kita meninggal dunia dibacakan asma Allah, isma Allah, dibacakan la ilaha illallah, yang tadinya su'ul khotimah menjadi husnul khotimah karena dibacakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'al Qur'an, jadi ketika dibacakan Allah di situ, maka semuanya dapat menjadi tadinya halal, tadinya haram menjadi halal. Alhamdulillah. Tadinya menjadi su'ul khotimah menjadi husnul khotimah dengan dibacakan Bismillah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin supaya kita meninggal dalam husnul khotimah, baca nama Allah. Apa yang baca? La ilaha illallah. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah, yang tadinya husnul khotimah menjadi husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu keutamaannya dari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka melelehlah setan seperti melelehnya timah di atas bara api. Seperti sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu kama yazubur rasasu 'alan nari." Siapa saja, kata Rasulullah SAW, hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka leburlah, melelehlah setan yang menggodakan kita seperti melelehnya timah di atas api. Jadi kalau kita membaca asma Allah dibacakan, maka akan menjadi ibadah. Setan tidak akan ikut. Ketika kita akan tidur, kita baca asma Allah,
Bismikallahumma ahya wa amut. Setan tadi akan menggoda. Karena dibacakan doa itu, setan tidak akan menggoda lagi. Kemudian juga kita akan masuk kamar mandi, setan ikut terus kemanapun kita berada. Tapi ketika dibacakan doanya, doa disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Rabbi a'udzubika min hajmi syaitin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Rabbi a'udzu min hubal hubsi wal khabaisi. Maka setan tidak akan ikut ke dalam kamar mandi. Karena kenapa? Dibacakan asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada saat kita makan, kalau kita tidak makan dengan baca nama Allah, maka setan akan masuk dalam makanan kita. Tapi kalau kita baca doa makan, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, tidak akan masuk lagi setan ke dalam makanan kita. Oleh karena itu, bacalah bismillah setiap kita diawali aktivitas apapun, kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian para ulama tasawuf mengartikan bismillah itu bukan dengan, tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Maha Ar-Rahim, dan pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukan dengan, tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita minum, kita izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita minum bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melangkah kemanapun, kita izin sama Allah Subhanahu wa taala mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua aktivitas apapun, kita minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita kemanapun berlangkah harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah fadilah keutamaan bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440